Bismillah, ikhwati fillah. Cita-cita atau angan-angan adalah sesuatu yang diharapkan, yang selalu ditulis oleh manusia di dalam kehidupannya. Akan tetapi, ada kalanya cita-cita, angan-angan, ataupun harapan seorang manusia seringkali tidak sesuai apa yang dia inginkan. Dan kala manusia mendapati dirinya tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, tidak menggapai cita-cita yang ia inginkan, hendaknya sebagai seorang muslim yang beriman, kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena termasuk sebuah keimanan kita adalah mengimani atau menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, baik maupun buruknya. Berhusnuzonlah pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena musibah yang menghampiri kita itu semua ada hikmah di baliknya. Semua akan ada kisah baik dan gembiranya di balik musibah yang menimpa kita semua. Karena pilihan Allah lah yang terbaik bagi kita. Banyak sekali kisah-kisah para salafus saleh yang mana ketika mereka ditimpa sebuah musibah atau ujian, mereka selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkeyakinan dalam hati mereka paling dalam ataupun di hati mereka, lubuk hati mereka, bahwasanya di balik itu semua ada sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kisah yang banyak menginspirasi kita semua adalah kisah Nabi Musa dengan ibundanya. Bagaimana ketika itu ibundanya diperintahkan untuk menghanyutkan anaknya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, di sungai agar tidak dibunuh oleh penguasa yang zalim pada saat itu, yaitu Fir'aun. Tetapi yang menemukan bayi itu di sungai adalah istri dari seorang penguasa yang zalim. Dan kemudian Nabi Musa diangkat menjadi seorang anak, yang mana kita semua tahu kisah itu. Di mana ada musibah yang mereka hadapi, kemudian Allah beri mereka kabar gembira dengan dibukakannya hikmah-hikmah dari musibah itu semua. Kemudian juga kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang diabadikan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran. Wa ammal gulam fakana abuwahu mu'minain fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun seorang anak muda yang memiliki dua orang tua yang beriman, maka kami takut yang mana anak muda nanti akan menjerumuskan kedua orang tuanya di dalam kesesatan dan kekufuran. Wa aradna ayyubadilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Dan kami menghendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan keduanya, yaitu menggantikan anak tersebut dengan anak yang lebih baik kesuciannya dan yang lebih baik kasih sayangnya terhadap kedua orang tuanya. Di sini ada hikmah di balik ujiannya itu. Ujian dibunuhnya seorang anak tadi atas sebuah perintah. Kemudian Allah gantikan dengan dua anak yang baik, yang lebih baik kesuciannya, kemudian lebih baik kasih sayangnya. Juga kisah dari seorang sahabiah, yaitu Ummu Salamah. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang di antara kalian ditimpa musibah, hendaknya ia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan riwayat yang tadi dengan mengatakan sebuah doa. Kemudian Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wahai Rabbku, berilah ganjaran kepadaku terhadap musibah yang menimpaku, dan gantilah sesuatu yang tadi dengan sesuatu yang lebih baik. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali Allah akan ganti sesuatu yang tadi dengan sesuatu yang lebih baik.
Kemudian Ummu Salamah di dalam riwayatnya mengatakan, falamma mata Abu Salamah, dan ketika Abu Salamah yaitu suaminya Ummu Salamah meninggal, qultu, Ummu Salamah berkata, aku berucap, ayyul mu'minina khairum min Abi Salamah. Adakah seorang mukmin yang lebih baik daripada Abu Salamah? Penghuni rumah, katanya, Hawalu baitin hajara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghuni rumah pertama yang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, kemudian aku berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah kita sebutkan. Lantas apa yang terjadi ketika Ummu Salamah mengucapkan doa meminta kepada Allah untuk digantikan sesuatu yang lebih baik sepeninggal suaminya? Maka kemudian Ummu Salamah dinikahi oleh manusia terbaik di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu ada hikmah di balik musibah. Maka hendaknya kita sebagai seorang Muslim mengedepankan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menerima setiap takdir yang Allah tetapkan kepada kita, baik maupun buruknya. Karena itu adalah bentuk keimanan seorang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.